Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah duhur Masjid Raya Al-Azhar yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa sama-sama melakukan ibadah salat zuhur. Mudah-mudahan apapun ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mari sama-sama kita niati etikaf kita dalam beberapa waktu ke depan dengan niatan thalabul ilm. Hari ini kita berada di tanggal 23 Sya'ban 1446 Hijriah. Maka kira-kira dalam 7 hari ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan itu adalah tanda bahwa doa-doa kita sejak bulan Rajab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita hitung-hitungan kasar, hari Rabu tanggal 22 itu sudah terjadi ijtima. Secara hitungan matematis sudah terjadi ijtima. Faktualnya nanti akan diobservasi hilal apakah terlihat, lalu diputuskan dalam sidang isbat yang insya Allah dilakukan di hari Rabu sore. Jika memang diputuskan nanti Kamisnya kita berpuasa. Perintah berpuasa itu atau kewajiban puasa Ramadan itu baru Nabi terima di bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Jadi kalau kita lihat timeline-nya secara kronologis, itu perintah sholat 5 waktu Nabi terima di bulan Rajab tahun 12 kenabian atau umur Nabi 52 tahun. Dan perintah berpuasa Nabi terima di tahun kedua Hijrah atau tahun 15 kenabian, umur Nabi 55 tahun. Maka dalam sepanjang hidup Nabi hanya pernah berpuasa Ramadan sebanyak 9 kali dari usia 55 sampai usia 63. Nah, puasa Ramadan itu patokannya satu adalah masuk waktunya. Masuk waktu dalam Al-Quran disebut bahwa syahidah minkum syahra falyasum. Dan siapa yang menyaksikan bulan, tanggal bulan baru Ramadan, maka hendaknya ia berpuasa. Atau dalam hadis Nabi sebutkan, sumu li ru'yatihi wa afṭiru li ru'yatihi. Puasalah karena melihat hilal bulan Ramadan, dan berbukalah, berhari-harilah sebab terlihat hilal bulan Syawal. Tentu sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, puasa itu punya syarat, punya rukun, dan punya pembatal. Syaratnya puasa sama seperti ibadah yang lain 2 macam. Ada syarat wajib dan ada syarat sah. Syarat wajib menyasar pada pelakunya. Syarat sah itu terkait dengan status ibadahnya sah atau tidak. Syarat wajibnya puasa itu hanya 4. Islam, karena ayatnya dimulai ayyuhalladzina amanu balik, berakal, kuat puasa, 4 macam. Jadi bapak kalau pengen nggak puasa gampang, jadi orang bilang nggak wajib puasa. Kalau pengen nggak puasa kembali kecil lagi. Tapi meskipun anak kecil belum wajib puasa, orang tua dianjurkan melatih anak berpuasa, sama seperti orang tua melatih anak sholat sejak usia wajib belajar. Lalu dalam bahasa fikih disebut usia tamyiz, usia 7 tahun. Mulai diajarkan sholat, mulai dilatih puasa, dan mulai. Jadi Islam balik berakal.
Maka pernah ditanya apakah orang yang sudah pikun kehilangan ingatan itu wajib puasa atau tidak? Tidak wajib, karena tidak berakal. Bapak pengen nggak puasa, pikun aja. Dan pikun itu kan dua macam. Ada orang yang pikunnya permanen, memang udah pikun ya udah. Ada yang pikunnya kambuhan, dan pikun dan ya kalau pikunnya kambuhan pas lagi pikun nggak wajib. Pas lagi dia ingat berarti wajib puasa. Nggak wajib bayar fidyah, nggak wajib. Kalau orang pikun memang tidak wajib sama sekali. Jangankan puasa, sholat tidak wajib orang pikun. Repot Pak. Kalau orang pikun misalnya sholat zuhur 8 rakaat aja terus. Syarat yang keempat, kuat atau mampu berpuasa. Orang yang tidak mampu berpuasa, nanti kita lihat tidak mampunya ini permanen atau sementara. Ada orang nggak kuat puasa, saya nggak kuat puasa, kenapa? Sakit. Tapi kira-kira akan sembuh, besar harapan sembuh. Silakan nggak puasa. Amalkan minkum maridun aw ala safari fa iddatun min ayyamin ukhra. Dia nggak kuat puasa karena sakit, maka boleh dia berbuka nanti dipotong sesudah lebaran. Kenapa nggak kuat puasa? Saya nggak kuat puasa, saya musafir, mudik, pulang kampung. Nggak apa nggak puasa, tapi nanti diganti potong sesudah Idul Fitri. Tapi yang logis ya logis. Maksud saya begini, sakit apa yang menyebabkan orang boleh tidak puasa? Sakit yang bikin dia tidak kuat puasa. Ini berkaitan. Orang kalau sakit boleh tayamum, orang kalau sakit boleh sholat duduk, orang kalau sakit boleh tidak puasa. Itu berkaitan sakit yang logis. Sakit apa memang semalam kemudian dulu saya nggak puasa. Ini nggak nyambung. Jadi yang logis. Sama seperti musafir, mau kemana, pulang kampung, kemana, Surabaya, Cirebon, boleh nggak puasa? Boleh, karena sholatnya saja bisa dikosor, bisa. Kenapa jebol puasa? Ini saya habis belanja di mana? Pasar Anyar. Ini nggak nyambung. Perginya pergi, tapi yang pergi yang kemudian tidak bikin rukhsah yang lain, tidak bikin sholatnya dijamah, tidak bikin sholatnya dikosor. Mampu berpuasa. Ada orang yang nggak mampu puasa itu nggak mampunya sementara, ada yang nggak mampunya permanen. Orang udah tua, nggak kuat puasa, ya udah nggak usah puasa. Gantinya apa? Fidyah, nggak usah qadha, ya nggak usah. Dengan orang udah tua umur 90, nggak apa-apa kok nggak puasa, ntar habis lebaran ganti. Itu gimana? Sekarang udah tua, habis lebaran ya tambah tua. Jadi orang yang memang nggak mampu permanen, ini nanti dia boleh tidak puasa dan mengganti bayar fidyahnya. Orang yang sudah tua renta atau orang yang sakit yang kira-kira sudah kecil harapan sembuhnya, bayar fidyah. Atau ada orang dengan resiko pekerjaannya bikin dia tidak kuat puasa. Resiko pekerjaan banyak ya, orang yang pekerjaannya fisik yang kemudian juga masih kerja di bulan puasa, itu yang kadang-kadang nggak kuat. Saya contohkan ramai di masa pandemi itu tenaga kesehatan ya, pakai APD, pakai hazmat itu kan panas sekali, dehidrasi. Bolehkah mereka buka puasa kalau udah nggak kuat? Udah nggak kuat boleh, nggak ada masalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang kecuali dengan kemampuannya. Saya punya beberapa jamaah itu boleh panggung dulu puasa dulu. Saat boleh saya nggak puasa saya bilang, memang masih kerja Pak? Kerja. Kalau nggak kerja nggak punya duit, agak makan. Saya kalau nggak kerja puasa nggak bisa buka. Lalu bagaimana? Saya bilang, yang berangkat dari rumah itu yang puasa, yang masih sahur, yang masih puasa. Ngangkat satu karung masih puasa, orang dia masih kuat kan gitu.
Nanti kalau udah mengangkat berkarung-karung udah nggak kuat, dia pengen buka puasa, boleh, tapi wajib nanti. Jadi jangan manggul karungnya belum, sampai pasar udah pesen kopi. Kalau itu namanya dia masih, jadi patokannya, kalau sudah tidak kuat, patokannya kan itu sudah. Maka pilihan pertamanya, apakah dia bisa nggak kerja? Banyak orang yang kerjaan fisik itu banyak sekali. Dan Allah selalu bilang tidak, jadi patokannya itu kalau dalam fikih disebut zawil a'mal syaqah, orang-orang yang punya pekerjaan fisik yang memang nggak bisa berhenti kerja di waktu bulan Ramadan. Kalau dia tidak kuat, wajib mengganti syarat wajib. Syarat sahnya itu cuma 2 macam. Kalau perempuan tidak sedang mengalami haid atau nifas, kalau haid atau nifas nggak sah. Gimana perempuan hamil atau perempuan yang menyusui, boleh tidak puasa? Boleh. Cuma nanti kita tanya motifnya apa? Kenapa nggak puasa? Saya hamil, lemes banget, muntah mulu, khawatir untuk dirinya sendiri. Nanti kewajiban untuk mengganti puasa. Kenapa nggak puasa? Saya kesian ini sama janin, kandungan saya nggak kuat. Khawatir pada orang lain, nanti gantinya double, foto dan fidyah sekaligus. Jadi kalau kekhawatiran untuk dirinya itu hanya foto saja, tapi khawatir untuk anaknya atau janinnya itu nanti bayarnya foto dan fidyah. Makanya kalau perempuan itu bisa nggak puasa 10 tahun bisa. Tahun ini hamil, tahun depan muslim, tahun depan hamil lagi, tahun depan begitu aja 10 tahun berpuasa bisa. Nah, yang kedua, syarat sahnya puasa adalah bahwa waktu yang digunakan adalah waktu yang sah dipakai puasa. Memang ada waktu yang nggak boleh puasa, ada. Apa waktu yang nggak boleh puasa? Idul Fitri nggak boleh puasa, Idul Adha nggak boleh puasa, hari Tasyrik nggak boleh puasa. Nah ini repotnya ini. Ramadannya kemungkinan bareng kemungkinan. Di 2 kriteria itu ketemu di hari Rebo 20. Tapi Idul Fitrinya kemungkinan besar ada perbedaan. Bukan soal perbedaan bulannya sama. Perbedaan kriteria dan metodologi itu yang bikin kemudian ormas ini menentukan kapan, ormas ini menentukan kapan. Misalnya Muhammadiyah sudah lebaran, kita belum, kita puasa sah atau tidak? Ya sah. Kenapa sah? Karena yang lebaran kan dia, bukannya kita. Kecuali kalau kita lebaran dan kita masih puasa, ini haram. Saya pernah punya kasus begitu, Pak. Dapat jadwal fakir, ternyata masjidnya lebaran duluan. Mungkin saya start. Ini kita lebaran. Saya bilang saya lebarannya lusa, kata saya. Ini Bali udah dipasang, hubungin kata saya, gitu kan. Sebab saya lebaran masih lusa. Teman saya kebalikannya. Dia lebarannya besok, masjid tempat dia khutbah itu lusa. Tukeran aja deh kata saya. Yang penting kan sholat idnya terlaksana. Jadi yang nggak boleh itu, kalau kita meyakini hari ini lebaran dan kita puasa, itu nggak boleh. Tapi kalau orang lain yang lebaran kita masih yakin hari ini Ramadan, itu nggak masalah. Kemudian yang selanjutnya masalah pembatal puasa 2 macam. Ada pembatal ibadah puasanya, ada pembatal pahala puasanya. Kalau pembatal ibadah puasanya dianggap batal, diulangi lagi, diganti, dipotong. Tapi kalau pembatal pahala puasanya tidak wajib diulangi, cuma pahalanya hilang. Pembatal ibadah puasa orang sudah tahu semua, yang masuk dan yang keluar. Yang masuk, apapun yang masuk itu batal. Dan yang keluar, nah kalau ada yang masuk terus keluar itu batal. Yang masuk melalui rongga-rongga tubuh,
lubang yang ada di tubuh yang sampai ke jauh, sampai ke perut, ke pencernaan, ke lambung, hidung, mulut, mata, kuping, kemaluan, depan mata. Benda padat, benda cair, benda gas nggak masuk. Maka orang menghirup asap makanan nggak bakal. Bapak puasa berdiri di samping tukang ayam bakar dari subuh sampai maghrib nggak bakal. Meskipun kenyang asap kan. Nah yang lain, kalau rokok gimana? Kan asap juga itu, benda padatnya masuk gitu. Kalau pengen merokok nggak batal, orang lain suruh merokok, bapak hisap asapnya. Tapi kalau kitanya masukin air batal. Kecuali nanti ada beberapa penggunaan medis yang dianggap tidak batal. Obat pencahar, dulkolak dan semacamnya yang dimasukin dalam liang tubuh, kalau menghitung teorinya batal. Tapi kalau kita ikut mazhab Maliki itu bukan takziah, maka tidak batal. Obat jantung yang ditaruh di bawah lidah itu mestinya batal, tapi tidak masuk ke dalam jalur, dia diserap oleh pori-pori lewat sel, itu tidak batal. Termasuk yang ibu-ibu suka nanya, nggak ibu-ibu biasanya kalau dia itu nanya, Ustaz, apa hukumnya nyicipi makanan? Saya bilang nyicipi boleh agak, tapi syaratnya cuma sampai lidah 1 tetes. Ambil lidah, ludahkan lagi, lupakan lagi. Kan sederhana, kalau 1 tetes itu asin, berarti 1 kuali memang asin. Jangan mencicipi 1 mangkok, makan kayak gitu. 1 tetes. Oh ini sudah asin, berarti 1 kuali asin gitu ya. Nah, kemudian kalau pembatal pahala puasa adalah maksiat-maksiat yang tidak bisa kita jaga selama puasa, biasanya juga dari panca indera, maksiat mulut, riba, dusta dan semacamnya, maksiat mata melihat pada hal-hal yang tidak halal, maksiat telinga dan yang lain-lain. Maka mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan sampai di bulan Ramadan, Allah berikan kita taufik bisa melakukan ibadah Ramadan sebaik-baiknya. Adalah Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa jami' a'malina as-salihah ya arhamar rahimin. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى